Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Garuda Asia dan langsung menjadi sorotan media internasional, termasuk dari media tetangga, Malaysia. Kepastian kelolosan skuad asuhan Nova Arianto ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar datang setelah performa gemilang mereka di babak grup Piala Asia U17 2025. Di luar dugaan, Indonesia mampu menumbangkan salah satu favorit juara, Korea Selatan U17, dengan skor tipis 1-0 pada matchday pertama grup C. Kemenangan tersebut menjadi titik balik mental tim, yang kemudian tampil menggila dengan membantai Yaman 4-1. Kemenangan terakhir atas Afghanistan, dengan skor 2-0 lewat gol Alberto dan Zahabi Goli. Di menit-menit akhir menjadi penutup manis fase grup C. Performa solid ini menempatkan Indonesia sebagai juara grup dengan 9 poin sempurna. Kemenangan atas tim kuat seperti Korea Selatan menambah bobot pencapaian Garuda Muda, sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia tak lagi sekadar tim pelengkap, tapi kandidat serius untuk menjadi juara. Sementara Indonesia berpesta, negara-negara ASEAN lainnya justru mengalami nasib sebaliknya. Vietnam tersingkir secara menyakitkan setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga terakhir. Malaysia dan Thailand bahkan sudah lebih dulu angkat koper sejak fase grup. Salah satu yang paling vokal adalah Safe Sali, legenda sepak bola Malaysia yang kerap membuat perbandingan pedas antara negaranya dan Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Safe menyebut keberhasilan Garuda Muda hanya sebagai keberuntungan teknis semata, seolah ingin meremehkan proses panjang dan kerja keras tim Indonesia. Ia bahkan menyinggung bahwa Indonesia terlalu membesar-besarkan pencapaian yang belum tentu berdampak besar ke depannya. Komentar ini tentu memicu reaksi dari banyak pihak. Tidak sedikit yang menilai bahwa ucapan tersebut syarat akan rasa iri, terutama melihat bagaimana sepak bola Indonesia mulai menanjak secara konsisten, baik di level senior maupun junior. Sementara itu, Timnas Malaysia masih berkutat dengan isu internal, stagnasi prestasi, dan minimnya regenerasi yang mumpuni. Bahkan sejumlah media ternama di Malaysia merespons pencapaian Indonesia dengan cara yang menarik, bukan mengulas keberhasilan Indonesia, tetapi justru menyoroti kekuatan skuad Timnas Malaysia U17. Judul-judul seperti "Skuad Masa Depan Malaysia Siap Guncang Asia Tenggara" dan "Timnas Malaysia U17 punya prospek cerah meski gagal ke Piala Dunia" bertebaran. Fokus dialihkan, seolah ingin mengatakan, kami juga tidak kalah hebat. Ini bukan pertama kalinya reaksi semacam itu terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia, mulai dari perbaikan infrastruktur, kualitas liga, hingga keberhasilan mendatangkan pelatih dan pemain top, tampak mengungguli negeri jiran. Dan alih-alih mengapresiasi, sebagian pihak di Malaysia justru sibuk membandingkan, mencari-cari celah, atau memamerkan potensi yang belum terbukti secara nyata. Skuad masa depan Malaysia sedia gegar Asia Tenggara. Walaupun gagal melayakan diri ke Piala Dunia bawah 17 tahun, anak muda Harimau Malaya telah menunjukkan prospek cerah sebagai pasukan baharu di Asia Tenggara. Dengan bakat muda yang menjanjikan dan pembangunan prestasi yang konsisten, skuad ini diyakini mampu menjadi ancaman serius dalam saingan serantau akan datang. Masa depan bola sepak Malaysia kelihatan semakin menjanjikan. Garuda Muda, yang baru saja memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menyampaikan pujian kepada Malaysia. Pujian tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Muhammad Johari Ayub yang berlangsung di markas besar AFC Kuala Lumpur pada Kamis, 10 April 2025. Sejarah AFC dan sepak bola Malaysia memiliki keterkaitan yang erat. AFC selalu menghormati para pemimpin bijaksana dari Malaysia, baik di masa lalu maupun masa kini. Kami sangat menghargai kontribusi mereka yang luar biasa terhadap perkembangan sepak bola Asia, ujar Syekh Salman, seperti dikutip dari Makan Bola oleh Okezone, Jumat, 11 April 2025.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara AFC dan FAM dalam mendorong pertumbuhan sepak bola di kawasan. Kami menghargai hubungan erat kami dengan FAM. Kami berharap mereka dapat terus memanfaatkan berbagai fasilitas dan keuntungan yang ditawarkan oleh AFC, baik melalui pendanaan pembangunan, maupun program-program pengembangan strategis lainnya, lanjut pria asal Bahrain tersebut. Pujian dari AFC ini, meski wajar dalam konteks diplomasi dan kerjasama regional, datang di saat yang cukup sensitif. Banyak yang menilai bahwa perhatian terhadap Malaysia justru menutupi keberhasilan Indonesia yang sedang dalam sorotan besar. Sebuah ironi terselubung yang lagi-lagi memperkuat kesan bahwa ada upaya untuk menjaga harga diri Malaysia di tengah meningkatnya prestasi Indonesia. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia memang sudah mendarah daging. Tidak hanya dalam sepak bola, tetapi juga di cabang olahraga lain. Namun yang menarik adalah bagaimana Malaysia cenderung bungkam saat Indonesia meraih prestasi besar. Tidak ada ucapan resmi dari federasi, tak banyak pemberitaan positif, dan para legenda pun memilih melontarkan komentar yang ambigu atau sinis. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk kegamangan. Di satu sisi, mereka tidak ingin kalah gengsi. Di sisi lain, prestasi Indonesia memang sulit untuk diabaikan. Jadi, satu-satunya cara adalah meminimalisir dampaknya, dengan menyebut keberuntungan belum terbukti, atau dengan memamerkan kekuatan internal yang belum jelas hasilnya. Indonesia fokus ke depan. Malaysia sibuk membandingkan. 40 tahun ini merupakan satu prestasi yang amat membanggakan semua rakyat Malaysia. Jika anda fikirkan anda boleh, anda pasti boleh melakukan yang terbaik. Dan saya mengucapkan tahniah juga kepada FAF. Anda membantu pasukan Harimau Melaya melangkah sejauh ini. Yang membedakan antara Indonesia dan Malaysia saat ini adalah arah fokusnya. Indonesia tengah membangun dari dasar, mulai dari pembinaan usia muda, peningkatan kualitas liga, hingga strategi jangka panjang untuk masuk ke turnamen-turnamen besar. Piala Dunia U17 2025 hanyalah salah satu hasil dari proses itu. Sementara Malaysia, meski punya sejarah kuat dalam sepak bola ASEAN, tampaknya masih belum move on dari glorifikasi masa lalu. Terlalu sering membandingkan, terlalu sering mencari pembenaran. Padahal, yang dibutuhkan adalah evaluasi, introspeksi, dan langkah konkret. Pada akhirnya, keberhasilan timnas Indonesia bukan untuk dibanding-bandingkan, melainkan untuk dirayakan dan dijadikan motivasi. Jika pihak luar, termasuk Malaysia, merasa iri, itu berarti kita sedang berada di jalur yang benar. Dan biarlah mereka bungkam dalam rasa iri itu, karena Garuda tak butuh pengakuan dari siapapun untuk terus terbang lebih tinggi.